Kalau pola pikir kita udah terdoktrin sama Oh, yang maaf, gitu, maaf ini Paranesa, maaf, aku minta maaf. Kau yang ngomong tenggorokanku yang sesak gitu, bercanda. Lanjut, kalau menurut lanjut. saya, oh ya, semua ini tergantung dari pola pikir kita, dari mindset kita. Kalau kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal mistik, otomatis si pikiran kita terbawa. Tapi kalau sesungguhnya kita itu punya Tuhan. Tuhan itu tidak ada perantara. Lebih baik kita mengadu kepada Tuhan. Betul. Cukup kok. Cukup, oke. Luigi, silakan Luigi. Memang, halo selamat siang ya Koko, semuanya yang ada di room Koko, semoga sehat selalu dan sukses. Kita membahas masalah itu ya, apa namanya, itu gunung yang ada di Kediri itu loh kok ya, yang terkenal dan viral saat ini ya, bahkan dari dulu sampai sekarang ya. Apakah Koko sendiri udah pernah ke Kediri? Udah mengunjungi Gunung Kiwil? Gak ada, aku biasanya ke Gunung Kembar. Oh, jangan ke aku ya, aku terlalu tobrut untukmu. Oke, kita lanjut. Jadi gini, Koko, ciluk Pak. Lanjut, Jadi, lanjut. jadi tiap Di artis yang Malang bukan di Kediri katanya, kata Sarkona. ya nggak apa-apa, terserah lah, terserah kamu kan. Aku kan Gunung Kiwil. Kamu tuh Nah, terlalu jelas. nah terus lanjut. Biarin aja gimana aku dong. Terus gini ya. eh kan di sana kan banyak banget ya orang-orang yang meminta kekayaan ya, panjang umur buat usaha dan lain-lain gitu ya. Terus ada juga ingin memperpanjang itu gitu ya, ada yang seperti itu deh ya. Pokoknya. Jadi tiap ada artis yang datang ke situ pastilah diposting ya enggak. Jadi suatu kebanggaan baik bagi eh, ikon gitu ya di sana itu ya. Jadi seolah-olah kalau misalnya Koko Hero Cimot pasti akan ada, karena apa? Karena kebanggaan buat orang setempat ada atas kehadirannya. Jadi jangan mengelak gitu. Koko Hero Cimot ke Gunung Kiwil. Enggak bisa, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa gitu. Ada survei Oh, yang menurut Luigi itu nggak bisa menghindar karena kalau sifat Nadia mamaku, sifatnya itu kalau datang gitu yang di situ bangga gitu ya kan, makanya dia iya, sebut-sebutlah namanya gitu ya. iya, itu Nah, sebagai kebanggaan karena ada kehadiran Koko Hiro Cimot, Maira, atau siapa Jeng Oke, Yeni. Pasti itu ada jejak-jejaknya gitu. Karena buat mereka itu suatu kebanggaan gitu, kekayaan bagi merekanya gitu ya. Nah, jadi di kasusnya Sarwenda itu kena imbasnya gitu. Mungkin saja dia itu di situ mengonten atau apa juga nggak tahu ya. Jadi tetap aja gitu kesannya itu, kalau kesana itu ya bertanya gitu. Ada seorang seorang pemegang di situ ya, dalam tanda petik dukun gitu ya, perdukunan dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menuduh mereka pesugihan atau mau menjalankan santet gitu. Jadi sebetulnya itu nggak boleh gitu ya, harus diklarifikasi lagi. Tapi memang ada jejaknya itu, sehingga si jejak yang pernah pergi ke gunung itu, jadi mau apa kalau nggak satu pesugiong, kedua dia mau santet tiong. enggak, jadi gini kita ambil positifnya aja ya, kita ambil Tunggu positifnya dulu aja. dong. Kita ambil positifnya aja, mungkin di situ mau konten ya, mau Ya foto-foto kita konten. kita kita realitanya ke situ. Mungkin bisnis, mungkin Oke, dia mau oke, konten oke, atau Ruci. apa. Klip sudah. Eh, Ah, apakah belum oke, beres sih? Jengoka, silakan Jengoka. Wah, bener. Oh, Puici tadi belum selesai katanya. Oke, Enggak, sudah habis waktunya. Lanjut.
Oke, jadi langsung aja ya. Kalau aku bilang begini, buat teman-teman ya. Aku tidak mau mengkaitkan apapun, tapi aku mengkaitkan tadi menjelaskan yang disebut rantai sama cirinya ya. Begitu. Saya sebagai, kalau saya kan memang belajar banyak sampai saya ke juru kunci Borobudur. Kemudian saya bertanya kepada Romo dan sebagainya, begitu ya. Ada 4 hal sebetulnya yang harus kalau orang mau menghindari untuk masuk ke dalam hal-hal yang goib atau kekuatan-kekuatan jahat lah ya. Di dalam dunia ini kan pasti ada kekuatan gelap. Yang pertama, apalagi kalau kami indigo ya, indigo kan lebih cepat ya. Yang pertama, tidak menyebut diri guru. Nah, ini bahaya nih. Banyak orang merasa dirinya paling pintar, dia itu merasa dia paling benar. Nah, orang-orang yang kalau teman-teman lihat siapa itu Mbah Marijan, dia itu kalau teman-teman datang ke sana, dia itu nggak akan merasa dirinya guru gitu loh. Orang-orang yang benar-benar aliran putih, dia ditanya dulu baru ngomong. Kalau kalau nggak ditanya dia nggak akan mau menasihati orang seperti itu. Nah, kemudian kedua, dia tidak menyebut diri guru, kemudian dia tidak buka 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 praktek untuk kekayaan. Nah, kalau misalkan orang yang goib, orang-orang yang kekuatan gelap, dia itu biasanya menggunakan apa yang dikasih Tuhan itu untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan biasanya kok itu disertai dengan hawa nafsu kok. Oh gitu. Betul. Jadi misalkan dia itu pasti suka kawin. Tahu Oh, kan ada kasus yang anak-anak yang dilecehkan kan, akhirnya si oknum oh tokoh jadi, agama itu lari ke tempat iya iya pesugihan. iya. Oh Nah, jadi sesat aja gitu ya. Apalagi ya khusus jadi untuk nepsong gitu rata-rata gitu ya. Oke, betul. Dira. Jadi aliran setan iblis itu larinya itu ke rasa haus untuk dipuji, kemudian rasa haus akan harta dan rasa haus akan seksualitas. Itu yang menjadi ciri khasnya. Nah, jadi kalau tahu ada gereja Setong, tahu kan? Nah, itu Hmm. juga seperti itu. Itu kan aliran itu kan apa namanya, ilmu gelap ya, ilmu hitam ya. Tapi Ada, kalau terus ada ritual bersetubuh together gitu. nah, ya seperti itu. Biasanya larinya ke situ kok. Nah, itu memang itu iblis, itu emang iblis. Jadi nafsu kan, nafsu kekayaan, nafsu dianggap pintar, nafsu dianggap hebat, nafsu dan lain sebagainya. Kalau teman-teman lihat orang yang benar, ilmu putih biasanya, dia itu kalau misalkan dia bisa mengobatin, dia nggak akan minta bayaran. Kalau temen ngasih ya ngasih, gitu aja dia terima. Tapi dia nggak akan matok seperti itu. Dan biasanya miskin. Dulu kalau Iya. biasanya kalau Mbah Marijan kan rumahnya kecil kan. Nah, seperti itulah. Jadi ada bedanya itu. Kemudian tadi ketiga itu orang yang punya indigo ya seperti itu. Mana tahu teman-teman di sini ada anaknya saudaranya. Dia itu biasanya kecenderungannya itu kalau dia belum bisa mengendalikan, kalau Koko bilang sama aku, Depa, kau nggak benar kau, ada hater lah gitu. Aku bilang, kapok kau nanti ya, awas kau nanti ya, itu jadi kok. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini harus belajar untuk mengelola emosi. Jadi dulu waktu aku kasih tahu Romo-Romo, aku bisa indigo nih. Sejak kecil tuh aku bisa lihat hantu, kemudian aku cepat masa depan. Romo Oh, cuma ya bilang, Jeng Oka bisa lihat hantu. bisa. Di depan aku Kira-kira ini, di depan kira-kira layar Koko handphone, ada hantunya nggak? di depan layar handphone ini ada besar. Jangan begitu takut-takut lah. Nah, terus Kalau hantu itu gampang kok. Kalau masuk ke rumah atau ruangan, dia besar, tapi nampaknya kita kecil, kayak sesek ditekan, itu berarti ada. enggak. Kalau saya itu enggak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan dan saya bisa menjabarkan. Oh iya. Aku SMP pertama kali tuh lihat hantu. Nanti aja lah kita bahas hantu lagi ya. Sesi lain ya. Kemudian, apa tadi? Yang ketiga itu nggak boleh harus diajarkan untuk
Lebih bagus nangis dan marah daripada ngomong, daripada misalkan mendem baru bilang orang awas ya kok nanti. Ini nggak hanya indigo loh, kita-kita juga sering gitu kan. Misalkan kita punya hater atau kita dikritik orang atau kita itu dibuat orang nggak bagus kan. Kita awas ya kau nanti, itu nggak boleh loh. Karena apa? Ketika kita mendoakan orang untuk celaka, sedetik itu juga karma buruk itu menimpa kita, akan menimpa kita. Itu penting. Jauh lebih bagus diomongin seperti itu. Oke, dikit dulu jangan lupa. Ayo silakan Yeni sayang. Kita boleh bermusuhan dalam kes, tapi dalam Kristus kita tetap bersaudara. Lanjut Yeni. Haleluya. Silakan. Kalau aku tadi ini sama dengan yang si Maira bilang bahwa di dunia ini tidak melulu isinya kita, tapi ada satu kekuatan lain yang tanpa kita sadari, dan jika kita memberi mereka peluang atau luang untuk menguasai diri kita, maka itu akan jadi. Jadi pertebal iman lah. Kalau kita percaya Tuhan, ya kita yakin segala sesuatu itu kita bisa berjalan bersama Tuhan. Itu aja. Amin. Jangan masalah kaya itu adalah bonus ya. Tapi bisa melewati setiap hari itu karunia. Jadi jangan punya negative thinking dengan orang, berusaha jahatin orang. Kalau dulu backgroundku itu kan ya ini sedikit melenceng mungkin ya, aku Buddhis dulunya. Dan itu selalu ajaran orang tua adalah bagaimana kita berbuat baik. Oh Berbuat iya, baik sebaik. sama kita. Saya dulunya Ya. Buddhis. Lanjut. Jadi selalu yang ditanamkan oleh orang tua adalah berbuat baik yang sebanyak-banyaknya. Jangan menipu orang, jangan makan orang, jangan punya hati yang jahat dengan orang. Itu aja, karena kalau dari yang kita dulu itu adalah percaya karma itu bisa berbalik gitu ya kan. Nah sekarang kalau aku bilang dengan yang kita percaya sekarang bahwa penebusan itu membuat kita untuk satu keselamatan yang pasti. Berbuat baik itu relatif. Mungkin hari ini orang merasa kita baik. Jadi kalau aku bilang berbuat baik itu ya berbuat baiklah seperti yang hatimu mau berbuat baik. Jangan pun kita berbuat baik untuk sepertinya kita mau narik simpati orang, berbuat baik untuk sesuatu hal yang menguntungkan kita juga nggak bisa. Yeni, kamu orang apa Yeni? Aku Bugis apa Kak Cindo. Yeni? Bugis apa? Aku Cindo. Iya, maksudnya Bugis. Oh bukan, aku Hainan. Enggak, maksudnya Sulawesi kah, Jakarta kah, Jawa kah? Riau. Oh, Riau. Oke. Kok Bugis tadi dia bilang? Enggak. Terus lanjut. Ya, jadi kalau dari keluargaku sih selalu ajarannya mungkin karena nenekku dari sana asli, papaku pun dari sana. Jadi selalu diajarkan bagaimana orang totok ya. Totok itu maksudnya orang tempo dulu sekali lah. Ajaran orang tempo dulu bagaimana kita jalanin semua, jangan sampai kita punya hati melenceng dari apa yang sudah diajarkan. Itu. Oke, Yeni. Di keep dulu ya. Oke, silakan Maira. Saya melakukan penelusuran tentang apa sih dan bagaimana itu Gunung Kawi. Jadi memang ya itu syarat banget dengan kisah-kisah spiritual daripada Gunung Kawi ini, termasuk kenapa dia itu karena asal usul tokonya.
ya, kemudian asal-usul tokohnya itu tokoh ya, tokoh. Kemudian ada memang legenda pesugihan ya di sana. Kemudian ada mitos pohon Dewan Daru yang dipercaya itu bunga-bunganya itu atau daun-daunnya itu memang memberikan keberuntungan kan. Kemudian ada di sana juga mitosnya tentang tumbuh uang, mitos tumbuh uang. Nah, mitos-mitos inilah yang kemudian menjadi fenomena pesiara pesugihan yang di sana. Karakteristiknya ada. Kalau kita lihat dari latar belakangnya, maka mayoritas pengunjungnya itu memang adalah pengusaha yang bangkrut, ada yang terlilit utang, ada artis-artis yang sudah jatuh ngedown mau apa kayak gitu. Mereka datang itu dengan tujuan untuk bagaimana caranya memulihkan kembali kondisi finansialnya ya, kemudian atau melipat gandakan kekayaannya. Nah, kemudian di sana juga ritual yang digunakan itu adalah yang pertama itu adanya namanya tirakat. Ada bertapa atau ada meditasi berhari-hari seperti itu. Yang itu dilakukan di sekitar makam atau pohon yang dianggap keramat di Gunung Kawi itu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ada di sana bisa dilakukan perjanjian gaib dengan imbalan tumbal nyawa atau umur. Ya, nah kemudian dari situ syaratnya itu kalau misalnya mau datang ke sana itu harus tirakat. Kalau orang Jawa di sana ngomong mati rogo. Itu adalah ada meditasi, ada tapa brata, berdiam. Pokoknya mereka duduk tenang di situ. Kemudian hari-hari sakral di sana yang dianggap sangat kuat untuk mulai itu adalah malam Jumat Legi dan malam Satu Suro. Nah, kontra goibnya ini biasanya antara dikatakan dengan jin penguasa ya. Kemudian dari beberapa penelusuran ada di situ tidak hanya berupa nyawa, tapi juga bisa berupa selamatan tahunan, pemotongan hewan, sampai renovasi rumah berkala. Kemudian ada satu pohon di sana yang dianggap sangat keramat. Namanya pohon Dewan Daru. Nah, di pohon ini banyak tuh yang duduk tuh. Kayak gitu. Nah, ada juga sesajen. Sesajennya itu ada tumpeng, jajanan pasar, kemenyan, bunga setaman, apa kayak gitu. Nah, tetapi dari situ ya, dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh peneliti pada bagian ini dari studi ilmiah ini ya, dampak psikologis pelaku itu rata-rata seperti ini. Rata-rata pelaku mengalami yang namanya gangguan mental atau berhalusinasi. Ada paranoid yang akut kayak gitu. Ada mekanisme coping. Kalau dalam sisi psikoneografinya itu kabur dari hidup, kabur dari bertahan hidup atau survive ya akibat depresi. Ada juga namanya kesejahteraan subjektif yang semu. Dia sangat bergantung pada ritual itu, sehingga itulah yang dipercaya apapun yang terjadi pada dirinya dianggaplah sebagai akibat dari pesugihannya itu. Nah, dari situ kita di sini juga dikatakan ada perbedaan antara tadi disinggung yang aliran hitam dengan aliran putih. Nah, saya melihatnya dari pesugihannya ya. Nah, kalau kita lihat di pesugihan hitam, maka sumber kekuatannya itu dari entitas gaib yang negatif kayak jin kafir, tuyul, nyi blorong dan lain-lain. Kalau sumber kekuatan pesugihan putih itu doa atau wirid khusus, jimat, ziarah ke makam dan sebagainya. Larangannya atau syaratnya itu ada tumbal nyawa ya kalau hitam atau umur. Tapi kalau putih itu syaratnya itu biasanya dia lebih ke sedekah, potong hewan ya. Jadi di Kurban situ lah itu ada sebutannya. 2 jenis gitu, Ira, mau putih apa mau hitam gitu. Iya, iya Oh, di bisa sana. milih kita. Ada Di sana jurusannya. ada. Iya. Oh, iya iya iya. Nah, proses kekayaannya itu kalau yang hitam biasanya
duitnya itu datang secara gaib, instan, drastis, dan seringkali nggak masuk akal. Tapi kalau misalnya yang putih, biasanya dia usahanya mendadak laris, selamai, dan lancar. Risiko akhirnya yaitu ya karena yang hitam itu nyawa, ya berarti merusak keturunan lah ya. Nah kemudian kalau yang putih itu kalau misalnya dia terlalu percaya, dia akan ke aliran yang namanya musyrik atau syirik. Nah, terkait dengan yang tadi Jeng Oka ini terakhir, terkait dengan yang Jeng Oka bilang rata-rata pelaku ini pengen yang namanya pujian, pengen yang namanya pujian atau banyak anak, karena biasanya itu pelaku yang sifatnya aliran hitam. Karena kalau dia banyak menikah, banyak anak, ya kan? Nah, maka tumbalnya itu berserakan, bisa siapa saja kayak gitu. Nah, walaupun ini hal yang tidak rasional ya, hal yang tidak rasional, minta maaf kembali teman-teman, tetapi dipandang seperti itu. Jadi dia memperbanyak istri, memperbanyak keturunan. Nah, nanti kan tiba-tiba oh ada yang apa, ada yang apa. Ini hanyalah penelusuran ya, tetapi yang saya bacakan tadi adalah studi ilmiah tentang hal itu. Cukup kok. Para nih, silakan Bapak, silakan Bang. Para nih, silakan. Abang. Bang. Ya Bang, Silakan. kalau saya pahami semuanya itu Bang ya. Udah mau Kita tutup Bang. Terus kalau saya pahami semua itu, pembicaraan semua itu, kita tuh merasa dibodohi gitu. Mengapa kita kan punya Tuhan? Mengapa kita harus ke Gunung Kawi, ke dukun? Sebenarnya ada di diri kita sendiri. Ilmu semua itu ada di diri kita sendiri. Gak usah jauh-jauh. Mungkin begitu Bang. Oke. Oke, makasih Abangku. Nah, silakan Ruici. Sorry ya, habis ini saya mau tutup, saya ini apa namanya? Saya mau istirahat ya, karena saya di luar kota ini. Ayo silakan Ruici. Bobo kok. Iya, saya di luar kota ini, makanya tadi sebenarnya saya tidak mau buka komal, tapi ya enggak apa-apa lah. Ayo lanjut. Iya, itu judulnya kan ada yang sekeluarga ke sana itu meminta kekayaan memang ya. Karena mungkin kalau meminta kekayaan itu kan judulnya kita merasa kurang atau kita merasa miskin kok. Jadi kita tiba-tiba ada niat untuk ingin lebih lah. Siapa sih yang nggak mau minta lebih? Iya nggak? Kita pengen kaya, iya, gitu kan. Intinya ingin meminta kekayaan. Di sana kita harus bawa tikar kok. Siap-siap bawa tikar ya di sana, karena ada kadang-kadang ada wayang golek kok di sana itu kok. Karena dia kadang gini, kalau misalnya kekayaannya terkabulkan, dia punya najar, punya niat, aku mau bikin wayang golek semalam suntuk di situ, biar nggak ada penontonnya pun dia ada wayang goleknya di situ sampai pagi gitu. Di sana nonton. Konon katanya yang nonton ya warga-warga gaib gitu ya, seperti kita-kita ini gitu ya, warga dunia maya. Nah, karena untuk mengorbankan uang tersebut, karena kita udah dikabulkan doa-doanya, kita itu harus ada lagi ke sana, datang lagi gitu. Ucapan thank you gitu ya sama para jinjong gitu di sana kok. Oh, ucapan thank you. Iya. Iya, jadi kita itu nggak sekali. Sebetulnya yang ketahuan aja sekali, yang kedua kalinya makin kenal kuncen-kuncen di sana. Ruichi, Koko Hiro gitu. Mereka itu udah mengenali kita gitu, karena tidak sekali. Oh, gimana kabarnya sekarang Koko? Saya setelah habis datang dari sini, saya berhasil, saya sukses, saya menjadi hartawan gitu. Oh ya udah, sekarang najarnya gimana? Oh, saya mau ini mau lenong nih semalam suntuk, ya udah.
panggil gamelannya gitu, atau misalnya mau ngundang Sule, Sule Prikitiu, oke. Nah Sule itu di sana manggung, gak ada penontonnya juga, dia manggung aja nyanyi gitu. Nah resikonya gitu ya, kalau misalnya kita itu udah ada kontak, misalnya kamu itu kan udah saya kabulkan, terus apa yang akan kamu persembahkan untuk saya gitu ya. Hei, kata Pak Rejin, kan saya juga nggak mungkin dong hanya hiburan, tapi kan saya juga harus makan gitu. Nah, ada yang dimakan oleh mereka itu kok. Contohnya misalnya aku pengen daging kakek-kakek misalnya, biar agak-agak alot gitu. Nah, dia itu di sananya itu iya ada kok gitu, bersama itu daging-dagingnya gitu. Tapi kita tidak melihatnya gitu loh Koko. Jadi sirik mata disebutnya, sirik mata. Eh, jadi kita nggak ada jaminan ya doa langsung dikabulkan di sana itu kok. Jadi bertahap dulu pakai sesajenan apa-apa kok, perjanjian dan lain-lain gitu. Nanti ikhtiarnya balik ke orang itu tersebut gitu. Misalnya kita udah berkorban membeli sesuatu itu kan nggak murah kok, nggak murah kok. Kita pakai duit kok, bukan daun, karena kita bukan kuntilanak gitu kok. Oke, jelas. Jadi kan apa gimana Koko, pertanyaan Koko sama Ada aku pertanyaan, ada pertanyaan. Kong lagi baik. Gimana Udah, kok? udah. Ya, jadi manfaat paling realistis ke sana itu udah aja, jangan mau perjanjian, udah aja healing, jarah, ke sana itu liburan atau apa aja lah ke sana itu gitu. Lihat monkey gitu kan, meskipun kata mereka itu monkey-nya ke belakang sebelah alias tuyul kayak gitu ya. Terus adem-adem aja di sana itu ya, bawa tikar tiduran kayak gitu. Nanti juga mimpi ada ilham-ilham ya sayang ya. Seperti itu ya kalau kalian mau ini. Masalahnya tuh perjanjian dengan dunia gaib itu nggak bisa dituntut secara hukum, tidak masuk pasal Nah, perdata. kalau ke sana itu memang silaturahmi Kak Ira ya. Silaturahmi kalau ke sana itu ya. Banyak di sana peziarah. Dampak bagusnya adalah pariwisata di ini kan daerah Malang. Aku juga pernah ke sana kok. Pariwisata di sana itu dampak bagusnya ya. Maka itu adalah budaya, kalau menurut mereka itu adalah budaya yang perlu dilestarikan ya kan. Nah, seperti ini nih. Kalau yang kayak gini banyak yang penasaran, nanti akan banyak berkunjung. Nah, pariwisata di sana akan naik. Itu aja lah kalau kita mau lihat. Betul. Itu dampak dari itu sebetulnya jadi iklan juga Tapi buat maksudnya kalau mau ke wisata di Gunung sana. Kawi sana enggak apa-apa. Jadi cuman maksudnya jalan enggak apa-apa jalan, tapi jangan sampai tersesat. Betul. Ya, Tapi karena memang Gunung Kawi itu, tunggu dulu. Karena Gunung Kawi itu bukan mesin ATM ya. Jadi kesana aja main ya, bawa tikar, bawa makanan kayak gitu. Terus ini juga intinya mah ya, kita kan mau ikhtiar kalau berdoa di mana-mana, di mobil di mana juga, kalau mau berdoa ke Tuhan Yesus, mau ke Allah, mau kemana-mana, terserah, itu semua baik doa itu ya. Kalau Jadi nggak kok di sana itu dikabulkan, bukan sebenarnya dari di Gunung 10 Kawinya, tapi dari kaki 10 gunungnya. orang, Kaki gunungnya ya kayak gitu. Kayak gitu. dari Jadi 10 bukan di orang. gunungnya ya. Orang nggak harus naik ke gunungnya, tetapi di kaki gunung. Kaki gunung. Nah, kalau misalnya Malino Toko Gunung Bawah Karaeng, Lembana itu kan kaki gunungnya. Nah, kaki gunungnya inilah yang jadi pusat itu. Kaki gunung. Jadi nggak ke atasnya, enggak. Kayak gitu. Jadi Nah, kalau jadi kita berdoa di kaki gunungnya aja, di kaki ya, gunung kayak gitu. jangan sampai kita berdoa itu untuk kuburan ya. Karena kuburan itu salah kalau berdoa untuk kuburan ya. Udah aja kalau kita mau minta doa atau apa kan dari orang tua kita ya. Kalau mau doa aja. Tapi nggak bisa ijab kabul juga di sana ya. Sayang ya, ada yang mau nikah di Gunung Kawi, jangan. Itu. Jangan. Kalau mau ke Gunung Kawi biar diantar anak saya, kata Bu Mila kayak gitu. Bolehlah itu. 10 Oke. orang yang dikabulkan, 1 orang ya, misalnya ada orang yang ke sana
10 orang, ternyata 1 orang itu sukses karena dia itu di rumahnya udah mempersiapkan modal yang besar. Cukup dan sekian, terima kasih. Oke, Jeng Oka silakan closing. Oke, closing statement ya. Tadi aku baca beberapa komen ya. Yang pertama, gimana kalau kita dianiaya orang, apa dijelein orang, tapi tidak boleh mendoakan yang buruk, kok kayak gitu. Nah, kalau saya bilang gini, silahkan Anda nangis, doa, curhat sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau berdamai dengan dia. Nanti satu saat Tuhan akan membuat waktu kapan kita ngomong. Nah, jadi ngomong apa yang tidak kamu suka itu perlu ngomong ke orang itu. Nah, curhat ke Tuhan. Nanti Tuhan tuh kan kayak orang tua kita ya. Dia pasti tanpa kita jangan minta sama Tuhan balas dia. Tapi Tuhan itu yang akan mengajarin dia gitulah. Jadi nggak usah sampai dari mulut kita itu keluar kata-kata awas kau nanti gitu. Itu jangan. Berarti kita menyerahkan diri kita sendiri ke iblis. Kita menyerahkan mendatangkan kekuatan gelap ke kita. Kedua, sekarang santet teman-teman, kata Kak Mira tadi nggak bisa dipidanakan, sudah bisa. Jadi sekarang KUHP baru, santet kekuatan gaib itu masuk dalam tindakan pidana ya. Barang Silakan buktinya baca. apa gitu, Jeng Oka? Hah? Barang Ada. buktinya apa? Jadi ini ada kok, tengok aja di KUHP itu. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, memberikan bantuan jasa kepada orang lain, kemudian untuk menimbulkan penyakit, kematian. Misalkan nih aku gelap ya, kemudian aku bilang aku jual, ada kok di YouTube. Baru aku bisa jual ini, aku bisa santet orang. Nah akhirnya orang yang disantet itu kan pasti ada buktinya, ada fotonya, ada misalkan boneka-boneka yang itu masuk jarum. penipuan. Enggak, Kak Mira baca aja ya, KUHP baru itu udah kita Enggak, bahas. maksudnya kayak gini, itu kan orang yang menjamin, memberikan jasa, tetapi jasanya itu semu, maka di situ bisa masuk unsurnya. Tetapi misalnya, ketika misalnya saya mengatakan saya disantet sama Koko, nah itu yang tidak bisa dipidanakan maksud saya, karena apa buktinya kayak gitu. Misalnya, Nah iya Koko, pasti kalau kayak gitu tetap bisa dicari Nah. Kak. Kalau finally kan bisa nanti. Masa nggak bisa? hukum itu rasional, enggak. Oke, Kayak gitu. nggak Dan apa-apa, itu nggak apa-apa. nggak ada Kita beda pasalnya. pendapat is Iya. oke ya. Kita Iya. beda pendapat is oke. Oke, Oke? lanjut, Terakhir, bagaimana supaya kita terhindar dari kekuatan goib dan pada kita ya, atau ketempelan misalkan roh jahat seperti itu. Kan bisa aja orang nggak suka kita diapakan, atau kadang ada loh hantu-hantu yang emang mau nempel ke kita gitu. Sebenarnya kalau dalam ini di buku itu ya, di buku yang saya baca ya. Kebetulan anak dukun itu kan jadi pendeta ya. Jadi kalau dalam buku itu dia mengatakan dia menjadi pendeta karena apa? Karena saat itu dia itu mengerjain, ketahuan anak dukun, baru ayahnya itu marah karena dia dipecat karena dia anak dukun. Kemudian dikirimlah lebah. Anak-anak yang rajin sekolah minggu itu ternyata tidak kena gitu. Jadi akhirnya dia melihat, dia belajar tentang itu, dan dia belajar yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus tuh kayak baju yang nyelimutin semua. Nah, kalau itu diaktifkan, dia itu kalau misalkan ada roh jahat menyentuh kita, itu dia menyentuh baju dulu, belum ke daging kita gitu loh. Jadi oleh sebab itu kalau Islam, kalau aku nggak salah nanti Kak Merah lah, kan ada roh Tuhan atau ruh yang ditiupkan. Artinya adalah itu, artinya kita itu sebetulnya udah punya kekuatan dari Tuhan, dan itu hanya perlu diaktifkan dengan ya kita melakukan doa-doa, kemudian meditasi, kemudian kita menghindari kesombongan diri, hawa nafsu, seperti itu sih. Jadi kalau aku sendiri, aku tidak artinya tadi kalau kakak bilang aku aliran putih yang aku maksud. Yang oke, memang kalau di sana itu cocok untuk meditasi seperti itu ya. Nggak mesti di sana kali Kak. Di rumah kita juga meditasi. Oke, jadi kayak aku juga sebetulnya aku nggak maksudnya Jeng Oka, aku punya pertanyaan khusus dari kamu. Kamu kan ahli teolog, ya? Jadi aku punya pertanyaan begini. Apabila orang itu Kristen, cerainya itu cerai hidup, suaminya masih ada, apakah boleh menikah lagi? ya boleh lah. Boleh. Secara teologi boleh, kecuali Katolik ya. Sesuatu yang
disatukan oleh Tuhan, tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Ya, jadi kalau dalam apa namanya perkembangan yang sekarang ya, ada teolog Asnat Nidwa Anwar, dia bicara tentang bagaimana Memang nggak boleh. Kalau aku pemahamannya nggak boleh. ya itu kok nggak apa-apa, itu kan keyakinan, tapi dari teolog, daripada kamu ditamparin orang, masa kamu ya nggak itu, misalkan ada orang namparin kamu KDRT, dibiarin kayak gitu. Oh gitu. Ya kan perceraian. Begini bahasamu, Jeng Oka. Kecuali laki-lakinya ini ada, saya Google yang ngomong ya. Kecuali laki-lakinya ini ketahuan bersinah. Nah, itu nggak bisa di dalam masyarakat itu tidak menikah mereka kalau udah cerai itu mereka nggak menikah karena ini kecuali ada khusus sang suami bersinah atau apapun itu adalah syarat-syarat khusus gitu ada. Ya, jadi misalkan nih suaminya itu LGBT, orientasi seksualnya kan kayak gitu. Ya dia bercerai, kemudian ya bisa menikah begitu. Jadi bukan berarti, nah beberapa misalkan di Katolik, kalau di Katolik kan, Katolik tuh dia menolak untuk memberkati. Jadi banyak orang misalkan kayak kawin siri dia pakai kawin adat, kayak itu pernikahannya pernikahan adat, tapi tidak diberkati. Ada beberapa gereja yang memang menolak memberkati orang yang sudah bercerai seperti itu kok. Tapi ada juga yang menerima begitu. Makasih Adik Bandung. Oke ya, udah closing itu Jeng. Udah tadi. Ya pokoknya buat teman-teman kita semua, walaupun ekonomi lagi sulit, ya yang penting kita belajar hidup sederhana, belajar untuk bersabar, sama-sama belajarlah kita. Terima kasih. Oke, silakan Ira 5 menit. Abis ini kita tutup ya guys ya. Ayo silakan Ira. Oke, apapun yang terjadi, kita memang bangsa yang berbineka tunggal ika, banyak budaya ya, karena kita adalah kepulauan, terpisah pulau ya, satu negara yang punya suku terbanyak di dunia. Jadi teman-teman berbeda itu tidak ada masalah, baik dalam prinsip kepercayaan ataupun tingkah laku. Hanya yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menghormati apa yang orang pikirkan, dan insya Allah itu akan menjadi orang juga akan menghormati kita. Itu nilai kita. Walaupun langkah-langkah mereka mungkin tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita pahami, dan apa yang kita yakini. Yang pasti adalah apapun itu, apapun permintaan kita, apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita, kita hanya perlu lakukan yang pertama itu adalah berdoa ya kepada Zat yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, doa itu tidak akan jalan tanpa adanya usaha. Maka lakukanlah yang namanya ikhtiar, lakukanlah dengan usaha yang keras dan lebih keras lagi. Kan ketika ada tembok, ketika ada tekanan, ketika sesuatu yang kita harapkan itu tidak menjadi kenyataan, bisa jadi itu adalah penghalangnya. Tetap berusaha, tetap sabar, tetap tabah, usaha terus. Siapa tahu ya di galian terakhir usaha Anda, disitulah langkah Anda atau tujuan Anda. Kemudian ketika kita mendapat tujuan kita, jangan sombong, tetaplah berprinsip bahwa dari tujuan kita yang kita dapatkan itu ada hak orang lain. Lakukanlah sedekah, berbagilah kepada orang lain, agar hidup kita tenang, seperti itu. Tetap yang namanya tawadu, tetap yang namanya sabar, dan tetap yang namanya rendah hati. Ya, ingat kita hidup di dunia ini sementara ada pertanggungjawaban yang kita akan dapat di kemudian hari. Itu yang lebih utama. Cukup kok. Oke. Satu lagi kok, ketinggalan. Jadi teman-teman, siapapun yang mendengar ini maupun di YouTube nanti, kalau ada masalah seberat apapun itu, mending cari temen curhat, konselor, apa ahli agama. Jangan pernah yang namanya bundir ya. Karena kalau bundir itu katanya menyelesaikan masalah, enggak, itu mengabadikan tragedi kita. Jadi badan kita aja yang meninggal, tapi roh kita masih hidup dan kita itu stagnan di
persoalan kita, oke? Dan kita bisa roh kita itu bisa digunakan oleh iblis sama kekuatan-kekuatan goib untuk kita jadi budaknya. Jadi please, 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 jangan pernah yang namanya bundir. Thank you. Jadi terima kasih ya guys ya. Terima kasih untuk Ilin ya, Ilin terima kasih ya. Varenesa juga yang tadi nyawer, ada Ruichi dan lain-lain ya. Terima kasih yang udah tap-tap, yang udah mendengarkan saya punya cerita-cerita. Terima kasih ya. Semoga apa yang menjadi buah-buah pikiran ya bisa sampai ke kalian. Yang baik diambil, yang buruk jangan diambil. Terima kasih, sayang kalian semua. Koko juga.